Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama Seputar Jogja Akhir Pekan. Ya pemirsa, keberadaan iklan-iklan luar ruang semakin tumbuh subur di kota Yogyakarta. Dan bahkan kesemramutan iklan luar ruang ini menjadi polusi visual. Ya, lalu akankah keberadaan dari perda tentang penyelenggaraan reklame yang dikeluarkan oleh Pemkot Yogyakarta mampu untuk membenahi semrawutnya iklan luar ruang di Yogyakarta? Berikut kita simak fokus minggu ini yang mengangkat tema kesemrawutan papan reklame. Keberadaan iklan-iklan luar ruang berupa billboard maupun videotron di kota Jogja dan sekitarnya semakin tumbuh subur. Bahkan jumlahnya mencapai ratusan untuk reklame raksasa dan puluhan videotron berdiri tegap menghiasi langit Yogyakarta. Tidak tertatanya iklan luar ruang ini mengakibatkan kesemrawutan bahkan menjadi sampah visual. Yogyakarta masih harus terus berbenah dalam pembangunan serta pengaturan tata ruang perkotaannya. Setelah banyak menuai kritik terkait maraknya pembangunan yang seolah tanpa perencanaan, kini pemerintah daerah istimewa Yogyakarta harus mulai mengatur keberadaan iklan luar ruang yang semakin marak menghiasi sudut-sudut kota Yogyakarta. Keberadaan iklan-iklan luar ruang berupa billboard yang jumlahnya mencapai ratusan ini seolah mengaburkan identitas Yogyakarta sebagai kota budaya. Tak hanya itu, puluhan iklan luar ruang berupa videotron kini juga mulai menghiasi sudut-sudut kota Yogyakarta. Dengan tata letak yang seolah juga tidak memperhatikan bangunan di sekitarnya, iklan luar ruang ini justru menimbulkan kesemrawutan dan berakhir menjadi polusi visual. Keberadaan iklan luar ruang berupa reklame dan videotron ini paling banyak berada di pusat kota Jogja. Data Dinas Pajak Daerah dan Keuangan Kota Yogyakarta mencatat, ada 235 reklame raksasa dan 20 videotron di wilayah kota Yogyakarta. Untuk menekan jumlah iklan luar ruang yang semakin masif ini, pemerintah kota Yogyakarta telah mengajukan Perda nomor 2 tahun 2015 tentang penyelenggaraan reklame yang sekaligus akan menggantikan Perda Kota Yogyakarta nomor 8 tahun 1998. Dalam perda yang akan berlaku mulai tanggal 18 Mei 2016 nanti, pasal-pasal dalam perda yang baru tersebut dibuat lebih detail, seperti titik pemasangan, konten, isi reklame, serta batas waktu pemasangan. Perda ini akan diperkuat dengan peraturan wali kota terkait petunjuk pelaksanaan, perwal izin mendirikan bangunan, dan perwal pajak. Merujuk pada perda yang baru tersebut, bukan tidak mungkin akan ada titik pemasangan baru yang muncul dan ada titik yang dihilangkan. Bahkan rencananya pada setiap simpang 4 hanya akan berdiri satu papan reklame. Jika hal ini benar-benar diterapkan, tentu akan banyak papan reklame yang tidak mendapatkan tempat. Dan untuk mengakomodir kebutuhan para pengguna papan reklame, dinas terkait akan mengarahkannya untuk menggunakan iklan luar ruang berbentuk videotron. Founder iklan videotron.com, Hermanu Basuki Aji menyambut baik langkah pemerintah kota Yogyakarta tersebut. Mengingat saat ini banyak iklan luar ruang berupa billboard yang penempatannya semrawut. Menurut Hermanu, sudah saatnya para pengiklan melirik videotron. Namun langkah Pemkot Yogyakarta ini masih harus diimbangi dengan kebijakan para penyedia jasa videotron. Mengingat saat ini banyak penyedia jasa videotron yang hanya menerima 4 hingga 10 klien dalam satu videotron. Bagi pengusaha iklan perlu, artinya mulai sekarang sudah mengarah kepada tidak pembatasan jumlah kliennya diperbanyak sehingga semua bisa terwadai di sini. Hermanu Basuki Aji yakin jika nantinya perda ini benar-benar ditegakkan dengan benar dan para penyedia jasa videotron berpikir ulang untuk pembatasan klien, bukan tidak mungkin wajah kota Yogyakarta akan tampak lebih tertata dan efek jangka panjangnya akan menumbuhkan industri kreatif dalam bidang multimedia. Ini kan butuh banyak film, punya materi. Nah, dengan materi yang banyak ini, siapa yang akan membuat materi ini? Harapannya karena di Jogja ini kan banyak industri kreatif. Nah, dari teman-teman multimedia inilah yang nantinya akan terkait perlunya penataan wajah kota Yogyakarta, Guru Besar Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Yoyok Wahyu Subroto menilai, sudah saatnya pemerintah membatasi papan reklame yang ada saat ini. Karena banyaknya papan reklame yang saling menutupi akan semakin merusak keindahan kota Yogyakarta.
Ya, tentu yang menjadi variabel terikatnya adalah bangunannya ya. Semestinya apakah itu iklan luar berupa videotron atau mungkin yang konvensional, itu yang harus menyesuaikan terhadap bangunan yang ada itu. Karena terus terang bangunan-bangunan cagar budaya itu harus disterilkan dari keberadaan iklan-iklan tersebut. Terhalangnya view ya, misalnya ke arah misalnya alam ya, apakah itu gunung ya, apakah di Jogja itu kadang Gunung Merapi sudah nggak mulai terlihat lagi oleh keberadaan itu. Dan yang lebih ironis justru sampai mengganggu pengendara lalu lintas untuk membedakan mana iklan, mana itu tanda lalu lintas. Sebagai kota yang penuh dengan bangunan cagar budaya, menurut Yoyo Wahyu, tata letak pendirian papan reklame atau videotron harus diperhatikan dengan baik. Meski letak papan reklame atau videotron bisa dipasang di mana saja, namun jika diolah dengan baik, kehadiran papan reklame ini bisa menjadi tempat wisata baru. Namun tentu saja, semua pihak juga harus menaati peraturan yang berlaku. Ya, yang tepat tentu area-area yang memang menjadi sentra berkumpulnya massa ya, artinya masyarakat itu ya, itu yang mungkin yang paling tepat ya, artinya ruang-ruang publik ya, itu mungkin ruang-ruang publik di Jogja mungkin perlu aktifkan ya, atau direvitalisasikan ya, tidak hanya sebagai tempat untuk dilihat tapi juga untuk bisa dinikmati ya, langsung bisa taman-taman kota. Awal kelahiran Yogyakarta ini terbayang sebagai Ayodhya, kota penuh peradaban. Karenanya pembangunan serta pengaturan tata kota Yogyakarta harus mempertimbangkan aspek kebudayaan. Mengingat di Yogyakarta banyak sekali bangunan cagar budaya yang bisa saja tertutupi oleh iklan luar ruang yang semakin masif. Pemerintah harusnya lebih tegas dalam pemberian izin penyelenggaraan reklame, dan hal tersebut juga harus dipatuhi oleh penyedia jasa ataupun pengiklan. Karena jika kondisi ini terus dibiarkan, bukan tidak mungkin bayangan kota penuh peradaban akan semakin tergeser oleh modernitas yang tak terarah, dan keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta akan semakin jauh dari tujuan. Aditya Yuda, Andri Naryudi, Jogja TV.